Acara selanjutnya adalah tadabbur Al-Quran surah At-Taubah ayat 88 yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Sa'ad Nurdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Nurdi kami silakan. Assalamualaikum Pak Sa'ad. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Edita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa in asqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun al-sani, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya, sehingga kita pagi ini dapat hadir di Zoom al-sani sebagaimana biasa setiap pada subuh. Kita membahas surah demi surah, ayat demi ayat untuk memahami makna dan gramatikanya. Kita pagi ini membahas surah At-Taubah ayat 88 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Emi, Nasir, Nawir, dan dibahas bersama Pak Hadril tentang perubahan kata dan sebagainya, sehingga makna dari ayat kata kalimat per kalimat menjadi terbenakkan. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat At-Taubah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Tetapi Rasul dan orang-orang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang benar imannya. Setelah ayat sebelumnya mencela kaum munafik yang enggan berjihad, Allah membandingkan mereka dengan kaum mukmin yang sejati, yakni rela berkorban harta, mengorbankan jiwa, dan mendahulukan agama Allah. Kemudian ayat ini penggalannya lakinir rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tetapi Rasul dan orang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian kalimat ini dimulai dengan lakinil, artinya tetapi. Artinya selalu ada pilihan di tengah kerusakan. Pesannya jangan ikut arus manusia, walaupun banyak yang malas taat. Nah, kemudian tetaplah menjadi golongan yang bergerak, berjuang dan setia.
ayat ini mengoreksi ayat sebelumnya, yaitu Ar-Rasul. Adapun Rasul disebut pertama, Allah langsung tidak menyebut orang mukmin, tetapi Ar-Rasul, karena beliau adalah pemimpin perjuangan, sumber keteladanan, pusat cahaya iman. Jalan jihad tanpa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan tersesat. Semua pengorbanan harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Wallazina amanu ma'ahu, itu orang-orang yang beriman bersamanya, bukan sekedar percaya tetapi bersama Nabi. Ma'ahu, kebersamaan dalam akibah, kebersamaan dalam manhaj, akhlak, perjuangan. Sekarang banyak yang mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sedikit yang benar-benar mengikuti sunnahnya, perjuangan agama dan sabar bersama jalan beliau. Jahadu, mereka berjihad. Allah memakai kata kerja aktif, artinya tidak duduk berharap berangan-angan, tetapi bergerak, berkorban, berjuang. Maksudnya iman yang sejati selalu melahirkan gerakan. Jika iman tidak mengubah hidup, maka iman itu perlu diperiksa. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Artinya Allah tidak berkata dengan ucapan, tetapi dengan harta dan jiwa, karena cinta sejati selalu menuntut pengorbanan. Setiap orang pasti berkorban. Pertanyaannya, berkorban untuk siapa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Wa ulaika lahumul khairat. Mereka itulah yang memperoleh kebaikan yang banyak. Mereka memperoleh segala kebaikan. Ulaika itu penggunaan kata tunjuk jauh, maksudnya menunjukkan pengagungan, seolah-olah Allah memperlihatkan, lihatlah golongan yang mulia itu. Jadi kemuliaan bukan pada penampilan tetapi pada pengorbanan, yaitu lahum, bagi mereka, untuk menunjukkan penghususan untuk mereka. Artinya tidak semua orang memperoleh apa? Al-khairat, itu segala kebaikan. Al-khairat adalah bentuk jamak menunjukkan kebaikan yang banyak, mencakup iman, ketenangan, pertolongan, keberkahan, pahala, surga. Kadang-kadang orang beriman terlihat lelah di dunia, tapi Allah sedang menyiapkan cahaya dan kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang benar beruntung. Dan kalimat ini mengulangi lagi kata ulaika. Ulaika diulangi menunjukkan kedudukan mereka sangat tinggi. Allah sendiri yang memuji mereka. Pujian Allah lebih berharga daripada pujian seluruh manusia. Hum, itu kata ganti dependen, mereka lah. Ya, ini bukan kaum munafik, bukan pecinta dunia, bukan orang malas. Pesan Al-Quran itu sedang merevisi definisi kesuksesan al-muflihun, orang yang beruntung. Akar katanya falaha, menang, berhasil, selamat, berkembang. Dalam Al-Quran, keberuntungan bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan jabatan, tetapi selamat dari neraka, mendapat ridho Allah dan masuk surga. Kaum mukmin memilih perjuangan, lalu Allah memberi al-khairat, al-falah. Jadi al-falah, yaitu mereka hidup dengan jangan takut lelah di jalan Allah, takutlah tidak jika hidup selalu berlalu tanpa perjuangan menujunya. Kemudian ayat terkait dengan ayat pembahasan kita, pertama jihad dengan harta dan jiwa. Di dalam surah As-Saff Allah berfirman, tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi amwalihim bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. As-Saff ayat 11. Keutamaan orang beriman dan berjihad dijelaskan dalam surah Hujurat ayat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Artinya, sungguhnya orang mukmin yang benar, yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah orang yang benar. Kemudian tema pengorbanan membawa kemuliaan dalam surah Al-Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah mengetahui. Kemudian kaum mukmin itu berbeda dengan kaum munafik, dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'idu minal mu'minina khairu ulil darrari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Wadallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qaidina rajatu wala kulla wa'adallahu husna padallahu mujahidina alal qaidina ajran azima. Tidak sama antara orang beriman yang duduk tidak turut berperang, yang tidak mempunyai halangan atau uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa alasan. Kepada masing-masing Allah menjadikan pahala baik surga yang pahala yang baik itu surga. Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. An-Nisa 95. Allah membeli jiwa orang mukmin, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa ada alaihi haqqan fit taurat wal injil wal Quran wa man aufa bi ahdihi minallahi fastabsiru bi bai'ikum allazi bayatum bihi zalika wa huwal fawzul azim. Sesungguhnya orang yang membeli, Allah membeli orang-orang mukmin dari orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang besar dari Allah di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itu adalah kemenangan yang agung. Kemudian keberuntungan hakiki dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menolong orang berjuang dalam surah Muhammad ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wasabbat aqdamakum. Kemudian, wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Kemudian, jalan menuju surga penuh perjuangan. Dalam surah Al-Ankabut 69 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari ridhaan kami berikan
kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berjihad. Cinta Allah pada orang berjuang. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, Innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi sopan ka'annahum bunyana mahsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Demikian penjelasan tadabbur dari surah At-Taubah ayat 88. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan dan kita bisa ikut berjuang di jalan Allah. Maka itu insya Allah kita termasuk dalam itu, karena belajar ilmu Al-Quran itu termasuk bagian daripada jihad. Demikian, mudah-mudahan memberi maaf pada kita. Namun demikian, kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Dan selanjutnya kami minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan doa. Oh iya, doa Bu Edita, langsung doa. Oh langsung doa ya. Silakan Bapak.